Shalom, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya berharap Opa Oma di rumah sehat semuanya dan terus dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam Persekutuan Philadelphia di bulan Agustus ini. Mari kita akan bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kesehatan, kekuatan, pimpinan, marilah kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan oleh Pendeta Dimas Aryo Yuwono. Halo Opa dan Oma, berjumpa kembali dalam Persekutuan Philadelphia di bulan Agustus ini. Ya, sebelum kita bersama-sama memulai persekutuan kita, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebagai kaum yang Tuhan berikan usia yang cukup panjang, kami ingin mengingat betapa karya Tuhan di dalam hidup kami sangat banyak. Hingga kami berada di usia yang saat ini cukup banyak, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami melalui Persekutuan Philadelphia ini, kami bisa mengingat berbagai karya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga itu akan melahirkan ungkapan syukur yang akan membuat kami semakin kuat, setia, dan bertahan di masa pandemi ini. Ini Tuhan doa kami, dan kami siap untuk bersama-sama mengingat berbagai kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Halo Opa Oma,
Nah, ini kita persekutuan Philadelphia dalam suasana 17 Agustusan ya. Memang sih kita tidak bersekutu di tanggal 17 Agustusnya. Tapi masih terasa ya suasana peringatan kemerdekaan. Ada yang masih tahu istilah jas merah? Apa? Jas merah. Kalau dikaitkan dengan peristiwa kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu singkatannya jas merah? Kalau tahu silahkan ketik di kolom komentar ya. Jas merah. Apa itu? Kemarin saya tanya ke anak yang berusia 15 tahun, tidak tahu. Saya tanya ke anak-anak pemuda yang usianya 20 tahunan, bahkan sampai yang ke 35 tahun loh. Itu juga ada yang tidak tahu tentang istilah jas merah. Saya kemudian langsung komen, wah miris sekali nih, masa nggak tahu istilah jas merah sih? Waduh, di mana nih jiwa nasionalisnya? Nah, itu ungkapan bercanda saya ya sama teman-teman saya. Masa nggak tahu istilah jas merah sih? Apa itu jas merah? Nah, saya yakin kemungkinan besar dari kita tahu jas merah itu. Jas merah adalah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan yang mencetuskan adalah Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Nah, terkait dengan kita diajak untuk tidak melupakan sejarah. Yuk kita sama-sama mengingat. Ada nggak opa oma yang masih ingat peristiwa? Tidak usah jauh-jauh deh. 1 tahun yang lalu aja, tepat di tanggal sekian 1 tahun yang lalu kita sedang ngapain? Ayo kita ingat bersama-sama. 1 tahun yang lalu kita sedang ngapain? Ada yang ingat? Lupa ya? Jangan pakai pembelaan. Ya, kami kan sudah pikun. Jangan pakai pembelaan itu loh, Bapak, Ibu, Oma, Opa. Karena apa? Lansia itu tidak pikun loh. Generasi sekarang yang lebih pikun. Nih, saya belain Opa, Oma. Kenapa? Bukan hanya sekedar membela lansia. Tapi nyatanya, lansia itu lebih punya kemampuan mengingat. Karena dahulu, alat untuk membuat jadwal misalnya. Kita harus mengingat jadwal. Itu masih terbatas, tidak seperti sekarang. Generasi muda saat ini terbiasa untuk diingatkan. Nanti kalau mau mendekati hari H, ingatkan aku lewat WhatsApp ya. Lalu kemudian mencatat di handphone. Kalau zaman dahulu orang harus mengingat dengan detail. Kalau lupa, mau telepon susah, bayarnya mahal. Jadi harus mengingat setiap janji atau mengingat setiap kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Nah, jadi jangan pakai istilah lansia sudah pikun. Ayo, jadi kira-kira ada yang ingat nggak pengalaman 1 tahun yang lalu? Ada yang ingat? Lupa. Kalau 10 tahun? Lupa. Atau kira-kira berapa ya? Waktu oma opa masih usia 30 deh. Ada yang ingat nggak? Lupa. Atau ada yang lahir di masa kemerdekaan Indonesia? Ada? Kalau ada, masih ingatkah tanggal 17 Agustus tahun 45 dahulu suasananya seperti apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Biar saya yang generasi muda tidak mengalami tahun 45 dulu bisa juga ikut merasakan dan membayangkan situasinya. Sambil kita nostalgia. Nah, oma opa, memang kita mungkin tidak bisa mengingat semua dengan detail, dengan jelas. Bahkan 1 tahun yang lalu, tepat 1 tahun yang lalu di tanggal yang sama, mungkin kita juga sudah lupa. Tapi oma opa, kalau buka Facebook, kadang pernah muncul tulisan ini nggak? Kenangan Anda di Facebook. Misal, si A dan si B pernah ngapain bersama di 1 tahun yang lalu. Ada nggak muncul notifikasi atau tanda seperti itu? Kalau sudah ada tanda seperti itu, apa yang dilakukan? Kemungkinan besar oma opa akan melihat dan menekan tombol klik, lalu kemudian muncullah foto 1 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu di tanggal tersebut. Rasanya kita langsung bernostalgia, kita langsung mengenang, waduh 1 tahun yang lalu itu aku sedang pergi bersama dengan ini. 3 tahun yang lalu aku sedang pergi sama ini. Waduh, 5 tahun yang lalu aku sedang jalan-jalan ke sini. Nah, itu momen kita mengenang ya.
Oma opa yang suka mengenang bukan cuma lansia saya ketika menyiapkan tema ini. Lamanya karena setelah membuka Facebook, ketika saya menyiapkan tema ini, saya kan buka Facebook nih, lalu muncul kenangan Anda bersama dengan ini. Waduh, udah 10 tahun yang lalu saya buka. Wah ampun, itu rasanya saya langsung bernostalgia 10 tahun yang lalu. Nah, Oma Opa mengenang itu aktivitas yang menyenangkan. Tapi di saat bersamaan, jika ada pengalaman-pengalaman traumatis, ada pengalaman-pengalaman yang buruk, itu juga bisa menyakitkan. Tapi kita mau bersama-sama menyadari keberadaan diri kita. Kita mau melihat ada sebuah permasalahan nih. Tapi permasalahannya juga tidak besar-besar amat kok. Masalah yang lumrah dan semua manusia mengalaminya. Dan itu sudah menjadi naturnya manusia, sudah menjadi bawaannya manusia. Apa itu? Ini, saya mau kenalkan Oma Opa istilah yang baru, yaitu Homo oblitus. Apa itu Homo oblitus? Homo oblitus itu adalah manusia pelupa. Dan memang manusia itu adalah manusia yang pelupa. Sebuah makhluk yang mudah lupa, itu adalah manusia. Tidak usah menyangkal, karena saya pun juga kadang lupa. Terlebih, manusia ini kan sudah pelupa ya, diperparah dengan berbagai kalimat motivasi yang itu berusaha mengajak seseorang untuk melupakan berbagai pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Sudah, lupain saja. Bahkan pengalaman baik pun kadang juga diminta untuk dilupakan. Waduh, terlebih ketika ditambah ayat Alkitab. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diri di hadapanku. Waduh, itu kita diajak untuk melupakan masa lalu kita. Dengan kata-kata, loh, kamu kan sekarang sudah hidup di masa kini. Sudah, masa lalu itu ya sudah berlalu. Sekalipun itu pengalaman yang asik, kita seolah-olah dilarang untuk mengingat masa lalu. Ngapain sih kebanyakan ingat masa lalu, nanti jadi orang yang halu, kalau kata anak milenial zaman sekarang. Jadi orang yang berhalusinasi. Tapi kan opa-oma kadang sering ya berkata, dulu itu oma, opa waktu seumuran kamu. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa dan itu sangat baik loh oma, opa. Karena apa? Itu membuat kita menjadi semangat lagi sebenarnya. Apalagi kalau ada oma-oma yang umur 25 dulu pernah jadi model mungkin. Pernah ditaksir banyak laki-laki, atau yang opa-opa dulu juga pernah jadi cover boy, ditaksir banyak perempuan. Kita mengenang masa-masa itu hal yang lumrah. Itu melatih daya ingat kita. Nah, terkait dengan mengingat, apa sih yang Alkitab katakan? Nah, kita mau lihat bersama Mazmur 78 ayat 23-30. Yuk kita baca sama-sama. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengerimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Nah, Oma Opa, kalau kita lihat rangkaian ayat ini kan sebenarnya rangkaian ayat yang indah ya. Mazmur 78 ini. Ayat 23 tadi kita bisa lihat memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan hujan mana untuk dimakan. Pokoknya semua serba enak. Tapi kemudian ketika kita membaca ayatnya yang ke-30, bagaimana rasanya? Mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Bayangkan semuanya baik dari ayat 23 sampai dengan 29. Allah memberikan semua berkat yang bisa untuk dinikmati. Tapi ayat 30 dikatakan belum merasa puas. Padahal mereka masih makan dan itu belum membuat mereka puas. Ini sebuah hal yang nampaknya aneh ya. Orang sudah dikasih berkat begitu banyaknya, kok masih belum merasa puas.
Nah, Oma Opa, saya mau mengajak kita untuk melihat Mazmur 78. Mazmur 78 ini adalah Mazmur yang cukup panjang. Kalau kita baca semuanya, itu totalnya bisa sekitar 70 ayat lebih. Dan itu dibagi 6 bagian karena saking panjangnya. Tapi fokus pembahasan kita hanya di ayat 17 sampai 55. Itu pun masih kita bagi lagi. Kita bagi khususnya di ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-30. Kita mau lihat sama-sama. Ayat 23 sampai 30 itu berbicara tentang karya Allah dalam sejarah hidup umat di saat itu. Jadi umat saat itu diminta untuk mengingat, ini loh karya Allah dalam sejarah hidup kalian. Karya Allah apa? Karya Allah yang dimana Allah memberikan mana untuk dinikmati, Allah kemudian memberikan awan dari atas untuk membuka pintu-pintu langit, umat di saat itu bisa makan roti malaikat, menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan, menurunkan hujan daging. Nah, itu semua hal-hal yang menjadi karya Allah dalam sejarah hidup umat kan, Oma Opa? Semua halnya yang baik. Nah, bangsa Israel diajak untuk menolak lupa. Bangsa Israel diajak untuk lihatlah sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi kenyataannya di ayat yang ke-30 dan selanjutnya, kita bisa melihat setelah ayat 30 sampai ayat 41, itu menunjukkan betapa bangsa Israel itu lupa sebenarnya akan karya Allah di dalam hidup mereka. Sehingga dikatakan mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Bisa dibayangkan ya, Oma Opa, masih mengunyah, tapi sudah minta makan lagi, atau mereka tidak merasa cukup. Sebenarnya itu kan menjadi refleksi kita, menjadi permenungan kita di masa pandemi ini ya, Oma ya. Israel di saat itu menjadi gambaran bagi kita. Kita lupa akan berbagai karya Allah di tengah situasi krisis saat ini. Bahkan ketika kita masih dapat menikmati kebaikan Allah, kita rasanya masih belum merasa cukup dan kita masih ingin terus-menerus tanpa rasa cukup dan syukur meminta berbagai berkat-berkat Allah lagi. Padahal Allah tanpa kita minta pun sudah dan selalu memberikan berkatnya untuk kita. Tapi rasanya kok belum puas ya, kalau keinginan kita belum dipenuhi oleh Allah. Nah, contohnya apa? Di masa pandemi, yuk kita bersama-sama mengingat selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Apa saja karya Allah dalam hidup kita di 1,5 tahun ini? Apa? Pasti banyak hal yang baik juga kan? Sekalipun saat ini situasinya buruk. Saya yakin pasti ada Oma Opa yang menekuni hobi baru atau menekuni hobi lama yang dulu belum sempat terurus karena sibuk keluar, sibuk aktif di gereja atau di masyarakat. Ada salah seorang oma-oma yang dulu pernah saya kunjungi ketika masa pandemi. Oma tersebut justru berkata, sekarang saya jadi rajin merawat tanaman saya, Pak. Saya jadi punya tanaman yang begitu banyak. Saya di situ terharu. Betapa oma ini sangat bersyukur, sangat mengingat berbagai kebaikan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi cerminan kita. Mana yang kita pilih? Kita memilih untuk mengingat pada berkat Tuhan, atau kita memilih untuk lupa pada berkat Tuhan dan kita minta terus. Selama 1,5 tahun ini Tuhan kurang apa? Sejarah 1,5 tahun ini bagi kita, Tuhan kurang apa? Ketika kita mengingat karya Allah dalam hidup kita pribadi demi pribadi, pasti yang muncul adalah ungkapan syukur yang terwujud lewat semangat untuk tetap menjalani hidup di masa pandemi ini. Oma Opa, terkait dengan bangsa Indonesia juga, terkait dengan semangat di masa pandemi ini, saya bangga jadi warga Indonesia. Di tengah berita-berita yang saat ini negatif tentang bangsa kita, ada kan pasti Oma Opa melihat di grup-grup WhatsApp, aduh, ini tuh kapan selesainya pandemi kalau orang-orangnya seperti ini terus? Aduh, mereka itu tidak punya rasa peduli, mereka masih keluar terus-terusan. Mereka itu orang yang tidak perhatian, mereka itu orang yang tidak punya kepedulian, keluar terus-menerus. Ada lagi berita tentang
orang yang menimbun masker lalu menjualnya dengan harga mahal. Sampai hari ini masih ada loh. Ada orang yang menimbun oksigen padahal ada orang yang butuh oksigen kemarin-kemarin. Berita-berita itu adalah berita yang kita dengar dan memang itu kenyataan. Tapi kita juga perlu lihat sebenarnya ada loh hal-hal baik di masa pandemi ini. Terlebih di masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Kalau kita bangga dengan bangsa lain, mungkin kita berkata, oh bangsa itu bangsa yang maju. Pantesan mereka maju lah, kita begini-begini aja terus. Mari kita lihat bersama. Di bangsa maju, contohnya mana? Amerika. Dahulu ketika pandemi COVID juga banyak yang demo kok. Ada orang yang tidak percaya juga kok. Ada orang yang menantang COVID juga kok. Tapi berita yang kita dapat kalau melihat bangsa lain itu yang bagus-bagus. Udahlah mendingan hidup di bangsa lain aja, di negara lain. Hidup di Indonesia orangnya tidak bisa peduli dengan COVID. Kapan sembuhnya bangsa ini? Tapi sebenarnya Bapak Ibu, coba kita lihat sejarah bangsa Indonesia bisa bertahan dan bahkan makin kesini makin ada hal yang baik. Ada banyak kelebihan yang tak dimiliki bangsa lain loh di masa pandemi ini. Dan itu bisa menjadi sumber kekuatan untuk kita bisa melewati pandemi ini. Masa iya sih? Apa itu? Ada kelebihan yang tidak dipunya bangsa lain. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau mau menuliskan di kolom komentar juga boleh. Silahkan tulis kelebihan bangsa Indonesia di masa pandemi ini yang tidak dimiliki bangsa lain. Kalau dari saya, menurut penelitian, itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang jiwa kerelawanannya cukup tinggi, bahkan bisa dibilang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang berkembang dan bahkan maju. Ketika bicara tentang orang yang mau menjadi relawan di Indonesia, itu jumlahnya sangat banyak. Contoh saja, ada banyak relawan-relawan yang bersedia menjadi tenaga untuk membantu tenaga kesehatan di Wisma Atlet. Bayangkan mereka harus menjadi relawan, padahal kemungkinan mereka juga tidak dibayar. Atau kalaupun mereka dibayar, resikonya itu mereka terpapar COVID, tapi mereka tetap bersedia untuk menjadi relawan. Bukankah itu suatu hal yang baik? Bahkan kemarin-kemarin, beberapa bulan yang lalu, saya sempat membaca berita. Ada seorang tenaga kesehatan yang memberikan dirinya untuk merawat pasien COVID di Wisma Atlet. Padahal dia punya anak dan pasangan di kota di sekitar Purwokerto, di Cilacap. Tapi dia harus merawat pasien COVID di Wisma Atlet. Itu bukan disuruh, itu adalah inisiatifnya sendiri. Apakah akhirnya dia selamat? Dia meninggal. Tetapi itu membuktikan bahwa itulah jiwa kerelawanan yang tinggi. Pahlawan-pahlawan kita yang dahulu memperjuangkan kemerdekaan juga tidak disuruh. Itu muncul sebagai semangat relawan yang mau berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Di masa kini jiwa itu tidak hilang, Oma Opa, itu masih ada. Bahkan di masa kini selain membantu tenaga kesehatan, ada juga orang-orang yang dengan rela dan suka hati mau berbagi makanan, mau mengumpulkan donasi. Mereka tidak dibayar, mereka tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun. Ada rumah makan yang mereka sebenarnya juga kesulitan, mereka bisa memberikan bantuan makanan. Dibayar pasti dibayar, tetapi untungnya sangat kecil. Bekerja sama dengan driver online, bekerja sama dengan mahasiswa, semua punya jiwa kerelawanan yang tinggi, Opa Oma. Itu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Indonesia punya, dan itu yang perlu kita ingat. Daripada kita mengingat hal-hal yang buruk tentang bangsa ini, lebih baik kita ingat ada banyak hal yang baik yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yang itu menjadi sumber daya untuk kita bisa keluar dari pandemi ini. Dan bagi kita, situasi pandemi ini, mana yang kita ingat? Kebaikan Tuhan atau hal-hal yang buruk? Bagaimana doa kita? Apakah doa kita masih, Tuhan mengapa masih seperti ini? Tuhan ampuni dosa kami agar situasi lekas pulih. Apakah ini terkait dengan dosa? Tidak. Semua juga berdosa, tetapi toh semua juga mengalami ini bukan karena dosa. Atau Tuhan cepat selesaikan ini. Nah,
Atau kita berdoa dengan kalimat seperti ini, Tuhan kami bersyukur sekalipun di masa pandemi ini kami masih tetap diberikan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, lewat siaran online. Apakah itu doa kita? Tuhan kami bersyukur di masa pandemi ini kami hidup di tahun yang sudah modern, sehingga kami masih tetap bisa menjalin kebersamaan lewat telepon, lewat video call. Kami bisa melihat wajah teman-teman kami sekalipun kami terpisah oleh jarak. Apakah itu menjadi doa kita? Jika kita berdoanya demikian, yang terakhir tadi, itu berarti kita mengingat berbagai karya Allah dalam sejarah hidup kita. Minimal 1,5 tahun ini. Yang mana sikap kita? Mengingat kebaikan Tuhan atau kita lupa pada kebaikan Tuhan? Jika kita mengingat kebaikan Tuhan, sejarah kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pasti ketika kita menyikapi pandemi yang tak kunjung usai ini, kita akan tetap semangat dan bahkan kita makin kreatif. Oma opa pun masih bisa kreatif. Belum bisa kumpul, tidak apa-apa. Masih banyak kebaikan Tuhan yang dapat disyukuri. Mari ingat bersama. Nah, sebagai refleksi akhir dari saya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selalu ada jejak Allah dalam berbagai peristiwa sejarah kehidupan. Dengan mengingat berbagai jejak kebaikan Allah di tiap musim kehidupan, baik itu suka dan duka, itu akan melahirkan ungkapan syukur dan kekuatan untuk menjalani hidup di masa kini. Jadi kita harus berkata, kita menolak lupa. Ya opa oma ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tuhan memberkati perjuangan iman kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami pernah mengalami berbagai peristiwa di dalam hidup kami. Tapi hari ini pun kami masih bertahan karena pemeliharaan Allah di dalam hidup kami. Jikalau saat ini kami masih berada dalam masa pandemi dan kami masih belum dapat berkumpul, kami percaya pemeliharaan Allah masih dan akan selalu bersama dengan kami. Ajar kami untuk mengingat berbagai karya Allah dalam sejarah kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat yang sadar diri. Kami mampu untuk mensyukuri dan kami mampu memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan di dalam diri kami. Sekalipun saat ini kami sudah lanjut usia, namun usia ini adalah usia yang indah untuk kami pakai berkarya. Kami bisa memaksimalkan waktu kami dengan sebaik mungkin sebagai tanda syukur kami atas kebaikan Tuhan. Ini Tuhan doa kami, berkati kehidupan kami melalui setiap semangat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk mengingat berbagai sejarah Allah di dalam kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa Oma Opa, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Dimas Aryo Yuwono. Kita bersyukur kita masih memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Kita diajarkan untuk kita boleh mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan terus ingat nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dalam susah, dalam senang, kita akan ingat nama Tuhan Yesus. Mari kita akan pujikan pujian ini. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita akan bawa nama Tuhan Yesus, karena itulah perisai kita. Amin. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya,
Raja sampai selamanya. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Opa Oma semuanya. Puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan merayakan ulang tahun Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang merayakannya di bulan Agustus ini. Yang pertama ada Ibu Magdalena Budianto pada tanggal 6 Agustus. Ibu Sugiyarti Siagian pada tanggal 8 Agustus. Ibu Tio Ginswan 12 Agustus. Ibu Maisian 13 Agustus. Ibu Cipto atau Ibu Rosilawati 15 Agustus. Ibu Tripena Ginting 17 Agustus. Bapak Gunadi Barnabas 18 Agustus. Ibu Reni 21 Agustus. Ibu Pertama Ningsih Sugito 22 Agustus. Ibu Sulistiyatmi Virsiono 27 Agustus. Bapak Antonius Fabian Hendra 26 Agustus. Dan Bapak Kuncoro Andrianto 29 Agustus. Selamat ulang tahun Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.